Aduh, mana ya teman-teman? Kalau aku sendirian di kos. Oh, aku ngantuk. Teman-teman, hey, oh, mana ini? Memet, Kakak, aku kan sendirian. kamu ngapain di sini? Dengerin kakak. Katanya kita mau pergi, mau main. Kan hari ini hari dongeng nasional. Hah? Hari dongeng nasional? Iya, aku punya ide nih. Apa? Bisikin aku dong. Ih, geli. Assalamualaikum. Salam. Ih, kakak. Dari mana aja? Lagi online ya? Iya, Bagaimana ini? Teman-teman yang lain gak ada? masih daring kali. Oh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met, tadi kok aku ke rumah nggak ada. Ih, justru aku ke rumah kamu. Kamunya tidak ada. Aku habis main di lapangan. Oh, di lapangan. Jadi bagaimana, Kak? Gini, kita mewawancarai ayah sama ibu tentang dongeng aja. Gitu ya? Sekarang aja yuk. Yuk, sekarang aja. Ya. Tunggu kakak. Waduh, aku sendirian lagi nih. Kakak, Nah, teman-teman. Tunggu. Tunggu. Yaitu tentang cerita yang bisa diteladani, Dongeng yang cerita dari kisah-kisah kehidupan. Dongeng itu kalau ibu dari kecil ibunya itu kalau mau tidur kan biasa suka bercerita. Dalam cerita itu kadang-kadang ada cerita zaman dulu gitu. Cerita dongeng apa cerita zaman dulu tradisional, ada cerita yang zaman dulu kayak cerita tradisional. Dongeng ialah cerita rakyat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dongeng itu cerita legendaris yang mengandung filosofi. Dongeng adalah sejarah dari zaman dahulu kala. Dongeng menurut saya itu salah satu hal yang dikerjakan untuk menstimulasi, salah satunya untuk menstimulasi daya tangkap si anak. Dongeng itu adalah suatu kisah peristiwa masa yang lalu kemudian dibuat dalam bentuk cerita gitu. Kemudian itulah yang kita sebagai alkisah masa lalu lah gitu. Dongeng apa mah? Cerita. dongeng itu cerita-cerita kisah masa lalu tentang anak-anak ataupun orang dewasa. Dongeng adalah sesuatu cerita bermanfaat buat anak-anak kecil. Dongeng itu cerita yang mempunyai makna ya. Dongeng itu cerita nggak lebih ke cerita nggak nyata ya, apa ya itu ya namanya ya. Ya, dongeng itu suatu cerita yang asik. Dongeng itu yaitu hiburan untuk menghibur anak-anak Indonesia. Dongeng itu bisa untuk menghantarkan anak-anak kita untuk tidur. Dongeng itu bisa dibilang kita juga masuk kategori dongeng ya, cerita yang sebenarnya bisa dibilang belum tentu kebenarannya. Itu cerita yang mendidik anak-anak, maksudnya bisa diambil pelajarannya gitu. Menurut kakak dongeng itu adalah cerita anak-anak atau cerita kayak si Kabayan atau si Malin Kundang, itu kayak gitu sih. Dongeng itu suatu kisah masa lalu yang diceritakan untuk di masa sekarang untuk mengingat mengingat sejarah lah, sejarah masa lalu. Dari cerita Nana ya. Dongeng itu adalah sebuah cerita bagaimana misalkan nih seorang orang tua menceritakan kepada anaknya supaya anaknya itu kayak seperti pingin mau tidur. Dongeng itu adalah menceritakan satu cerita yang di masa lalu istilahnya ya. Jadi misalnya contohnya dongeng-dongeng kelinci sama yang model dulu kelinci sama kucing itu dongeng.
Jadi bukan yang hal yang sebenarnya. Dongeng itu adalah cerita yang lucu, cerita yang bagus. Dongeng itu cerita yang bisa membuat aku bisa tidur. Lucu. Dongeng itu cerita yang bisa menginspirasi anak-anak. Dongeng itu sebuah cerita yang bagus. Dongeng itu menarik, menyenangkan. Dongeng itu menyedihkan, menggemaskan. Teman, akhirnya selesai juga wawancara ayah bunda di rumah. Iya, akhirnya selesai juga. Dan teman-teman jangan lupa bercerita, berpetualang.